Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani, Prodi Administrasi Negara semester 2, dan di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam. Baik, meski kita tahu bahwa banyak orang yang mengakui bahwa filsafat Yunani itu memberikan pengaruh besar pada perkembangan filsafat Islam, tetapi filsafat Islam tidak didasarkan atas filsafat Yunani. Sebab, pertama, berguru tidak berarti menunjukkan pengulangan. Yang kedua, pemikiran tidak lepas dari konteks budaya masing-masing. Dan yang ketiga, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemikiran rasional Islam telah lebih dahulu mapan sebelum datangnya filsafat Yunani. Jika demikian, dari manakah pemikiran filsafat itu berasal? Jawabannya berasal dari tradisi Islam itu sendiri, yaitu dari upaya para ilmuwan muslim untuk menjelaskan ajaran kitab sucinya. Di sini ada 3 upaya yang relevan dengan penalaran filosofis, yaitu metode takwil, penjelasan mustarok, dan kias. Dari situlah berkembang metode dan pemikiran rasional filosofis dalam Islam, jauh sebelum datangnya filsafat Yunani lewat proses penerjemah. Namun sayangnya perkembangan filsafat Islam ternyata tidak berjalan mulus, tetapi mengalami pasang surut. Pertama-tama dikembangkan karena dibutuhkan untuk menjawab problem-problem baru yang membutuhkan pemikiran rasional. Kemudian ditolak pada masa Ibnu Hambal karena ada kasus-kasus tertentu yang dinilai menyimpang. Apalagi setelah masuknya pemikiran filsafat Yunani lewat proses penerjemah. Setelah itu, pemikiran filsafat dikembangkan kembali pada masa Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kemudian ditolak dan dianggap dapat menyebabkan kekuburan pada masa Al-Ghazali. Dibela pada masa Ibnu Rashid dan akhirnya berpindah jalur bersinergi dengan tasawuf pada masa Suhrawardi dan Ibnu Arabi. Tradisi pemikiran filosofis akhirnya berhenti dalam dunia Sunni, tetapi tetap berkembang dengan baik dalam lingkungan masyarakat Syiah. Lalu juga kita ketahui bahwa perkembangan filsafat Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang khazanah. Pemikiran Islam sesungguhnya bukan sesuatu yang sederhana. Banyak aspek dan hubungan harus dipahami, dijelaskan, dan diuraikan. Ketidaktelitian dalam mencermati, memilih, dan memilah persoalan, inilah yang sering menyebabkan kita tidak tepat untuk menilai dan mengambil tindakan. Pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran Islam diakui banyak kalangan telah mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi semakin pesat. Meski demikian, menurut yang ditulis oleh Oliver Leaman, seorang orientalis asal Universitas Kentucky, Australia, adalah suatu kesalahan besar jika menganggap bahwa filsafat Islam berasal dari proses penerjemah teks Yunani tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, bahwa belajar atau berguru tidak berarti hanya meniru atau mengikuti semata. Harus dipahami bahwa suatu ide dapat dibahas oleh banyak orang dan akan tampil dengan berbagai macam fenomena. Seseorang berhak mengambil sebagian gagasan orang lain, tetapi itu semua tidak menghalanginya untuk menampilkan teori atau filsafatnya tersendiri. Yang kedua, bahwa ide, gagasan, atau pemikiran adalah ekspresi dan hasil dari proses komunikasi sang tokoh dengan kondisi sosial lingkungannya. Artinya, sebuah ide, gagasan, atau pengetahuan tidak bisa lepas dari akal sosial, tradisi, dan keberadaan seseorang yang telah melahirkan ide pemikiran tersebut. Dan yang ketiga, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemikiran rasional telah lebih dahulu ada dan mapan dalam tradisi keilmuan Muslim sebelum kedatangan filsafat Yunani.
Semua itu menunjukkan bahwa sebelum dikenal adanya logika dan filsafat Yunani, telah ada model pemikiran rasional filosofis yang berjalan baik dalam tradisi keilmuan Islam, yakni dalam kajian teologis dan hukum. Bahkan pemikiran rasional dari teologi dan hukum inilah yang telah berjasa menyiapkan landasan bagi diterima dan berkembangnya logika dan filsafat Yunani dalam Islam, bukan sebaliknya. Dalam bagian akhir ini, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, bahwa pemikiran filsafat Islam tidak didasarkan atas filsafat Yunani yang masuk ke dalam tradisi keilmuan Islam lewat proses terjemahan, melainkan dikembangkan dari sumber-sumber hazanah Islam sendiri, karena adanya kebutuhan untuk itu. Alih-alih didasarkan atas filsafat Yunani, sebaliknya justru pemikiran rasional Islam yang telah ada dan mapan sebelumnya. Itulah yang telah memberikan jalan bagi diterimanya filsafat Yunani dalam tradisi intelektual Islam. Yang kedua, bahwa perkembangan pemikiran filsafat dalam Islam tidak senantiasa naik dan mulus, melainkan mengalami pasang surut. Para tokoh filsafat Islam mulai Al-Kindi, Al-Farabi, sampai Ibnu Rushd dengan caranya masing-masing sesungguhnya senantiasa berusaha untuk menyelaraskan antara wahyu dan rasio, antara agama dan filsafat, bukan memisahkannya seperti yang sering dituduhkan oleh sebagian kalangan. Karena itu, dugaan, asumsi, dan bahkan tuduhan bahwa filsafat Islam telah mengabaikan atau bahkan meninggalkan ajaran wahyu. Kiranya hal itu patut untuk dikaji ulang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.